Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Setelah dilaksanakannya maklumat dari MUI ini, teman-teman, saudara-saudara yang berada di tanah datar, ada beberapa kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pengurus-pengurus masjid di seluruh Kabupaten Tanah Datar untuk menerapkan maklumat dari MUI ini. Tentunya kita juga di sini sudah hadir bersama kita Ketua Pengurus Masjid Babu Rahim Batu Basa, yaitu Bapak Miftah Noti. Mohon sekiranya Bapak sedikit memberi gambaran apa saja hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam menerapkan maklumat dari MUI ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Masjid Babu Rahim Batu Basa secara konseptual memang berat untuk melaksanakan. Tapi dalam aplikasinya dari awal surat edaran fatwa MUI Tanah Datar, dari hasil musyawarah dengan pengurus, alhamdulillah pengurus memahami tentang fatwa itu, bahwa kita sebagai pengurus masjid tentu bagi kita tinggal sami'na wa ata'na. Kenapa demikian? Kita setiap waktu wirid, subuh wirid, bahkan setiap hari Jumat kita wirid. Tetapi ketika imam kita mengatakan ini situasi dan begini bentuk kondisi yang ada, tentu kita hanya tinggal mengikuti. Kemudian yang kedua, kalau sebenarnya masjid-masjid lain juga sama dengan kita, pasti banyak hambatan dan tudingan. Bahkan dari pantauan kita dianggap lemah atau kita penakut, dan bahkan sampai kita dikatakan orang yang tidak berilmu. Padahal sebenarnya kita sedang menerapkan ilmu itu sendiri. Alhamdulillah kendala itu untuk Babu Rahim bisa kita sampaikan karena pengurus dan tokoh beserta pemerintah nagari, khususnya untuk Jorong Batu Basa, alhamdulillah sepemahaman bahwa hari ini ilmu kita kurang, tentu kita mengikuti kepada orang yang berilmu. Tentu adalah induknya bagi kita adalah Majelis Ulama Tanah Datar. Kemudian yang ketiga, untuk semua tudingan dan karena kita menghadapi masyarakat dan kita memberikan edukasi baik dari masjid maupun tokoh-tokoh memberikan kepada masyarakat kita, khususnya untuk Jorong Batu Basa. Dan hal yang demikian yang kita terapkan dalam kehidupan kita, seperti yang sampaikan Bapak Arif juga. Dalam sholat berjamaah itu kita mengikuti imam, ya. Sementara hari ini imam kita mengatakan sholat di rumah. Nah, tentu siapa lagi ya kalau tidak imam yang diikuti. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan, gambaran bagaimana kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh pengurus masjid dalam menerapkan maklumat ini. Tentunya kesulitan-kesulitan dan hambatan ini juga tidak hanya Batu Basa yang mengalaminya. Masjid-masjid di seluruh Kabupaten Tanah Datar juga pasti mengalami hal tersebut karena perbedaan pola pikir dari masyarakat. Lanjut kita berdiskusi dengan Ustadz. Setelah maklumat ini dikeluarkan Ustadz, kemudian pengurus-pengurus masjid bekerjasama dengan pemerintah nagari mensosialisasikan maklumat ini, diterapkanlah di masjid-masjid. Lalu timbul lagi polemik di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya Ustaz, sholat di masjid dilarang. Kita disuruh sholat di rumah. Sedangkan kadai-kadai masih dibuka, pasar-pasar masih dibuka, tempat-tempat tongkrongan masih saja dibiarkan begitu saja. Jadi di sini bagaimana pandangan, bagaimana
MUI menyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Pertama, secara substansi hukum. Apakah yang dilarang oleh MUI atau yang dianjurkan untuk ditiadakan sholat berjamaah di masjid saja, sholat Jumat saja, atau termasuk sebenarnya berkumpul di warung, berkumpul di pasar, di mal, dan seterusnya. Secara substansi hukum, ada namanya di dalam fikih itu qiyas aulawi. Jadi sebuah analogi. Maksudnya begini, ketika hari ini sesuatu yang selama ini diperintahkan, dianjurkan, itu dilarang. Jumat diperintahkan, sholat berjamaah dianjurkan. Karena ada alasan atau ilat pertemuan dalam bentuk sholat berjamaah itu akan berpotensi terjadinya penyebaran wabah COVID, maka dilarang. Maka sesungguhnya apapun bentuk pertemuan yang sama dengan sholat berjamaah, itu juga dilarang. Jadi ilat pelarangan itu sebenarnya karena adanya pertemuan yang akan berpotensi terjadinya penyebaran wabah. Maka sesungguhnya apapun bentuk pertemuan, duduk di warung, duduk di pasar, duduk di pos ronda, dan berbagai pertemuan yang substansinya sama dengan sholat berjamaah, pertemuan yang berpotensi penyebaran wabah. Maka kalau dalam konteks qiyas aulawinya, ke masjid saja yang selama ini dianjurkan sudah dilarang, apalagi kalau duduk di warung yang selama ini nggak pernah dianjurkan oleh agama sama sekali. Paling mubah saja hukumnya, atau bahkan bisa jadi makruh, mubazir, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, atau bahkan juga haram karena ada meja domino, ada permain judi. Nah, yang dianjurkan saja dilarang, apalagi yang tidak dianjurkan tentu harusnya lebih dilarang, lebih harus ditiadakan. Jadi sekali lagi, bukan MUI tidak melarang berduduk di warung di pasar, tidak. Di dalam pelarangan meniadakan berjamaah sudah termasuk di dalamnya pelarangan duduk di warung, duduk di pos ronda, berkumpul di pasar, dan seterusnya. Kecuali kalau itu untuk kebutuhan darurat. Artinya untuk memberi bahan makanan. Yang di rumah tidak ada lagi makanan, harus ke pasar. Nah, itu lain persoalan. Karena ada juga bertemu dua darurat yang harus diamankan. Menghindari berkumpul berjamaah itu menghindari darurat. Maka berbelanja kalau itu juga untuk menjaga nyawa, ya itu sama-sama dibolehkan. Tapi kalau hanya untuk berkumpul, cerita-cerita, atau mohon maaf kalau belanja hari ini belanja pakaian, belanja sepatu, nggak relevan hari ini, tidak dianjurkan. Kebolehan transaksi di warung-warung, di pasar-pasar, itu juga untuk pemenuhan kebutuhan yang darurat, menjaga kehidupan. Baru boleh. Kalau selain dari itu, maka itu termasuk yang tidak dianjurkan. Makanya tentu kita berharap pemerintah daerah, termasuk TNI Polri, kemudian juga Satpol PP, termasuk Nagari dengan FKPM-nya, pemuda, juga menindaklanjuti hal ini. Jadi jangan anggap MUI itu melarang kami kita dan semuanya. Kecuali hanya tadi untuk pemenuhan kebutuhan darurat, itu yang dibolehkan sehari-hari. Ya. Baiklah, kemudian Ustaz, setelah bertolak dari maklumat dari MUI ini, ada beberapa yang benar-benar membaca dan menelaah maklumat MUI ini. Ada salah satu poinnya, masjid di suatu daerah dibolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah pun dengan sholat Jumat apabila bisa memenuhi syarat-syarat. Ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya, poinnya adalah jamaah yang melaksanakan sholat di masjid tersebut haruslah jamaah yang tetap, jamaah yang dipantau tetap berada di masjid tersebut berjamaah sebelumnya, bukan orang-orang yang baru masuk. Problemnya di sini Ustaz, jamaah yang tetap tersebut mata pencahariannya berbeda-beda. Ada yang berdagang di pasar, ada yang menjadi supir, tentunya seperti itu. Menjadi supir berangkat pagi, pulangnya sore, maghribnya di masjid. Memang seperti itu rutinitasnya setiap hari sebelum ada wabah ini. Kemudian setelah adanya wabah ini,
ada poin tersebut boleh melaksanakan sholat berjamaah dengan syarat, salah satu syaratnya adalah jamaahnya tetap, tetapi timbul sedikit pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau jamaah yang tetap tersebut jamaah yang berkegiatan di tengah-tengah orang ramai lah, begitu seperti contohnya Ustaz. Baik, jadi sebenarnya di maklumat MUI Tanah Datar yang ketiga itu memang kita memberikan peluang bagi masjid atau musola yang jamaahnya tetap untuk tetap berjamaah atau Jumat. Tapi sesungguhnya kalau dipelajari syarat-syarat atau ketentuan yang ada di maklumat itu sungguh sangat berat. Dan kalau mohon maaf masyarakat atau pengurus masjid konsisten melakukan itu, hampir tidak ada masjid musola Tanah Datar yang bisa mengamalkannya. Hampir tidak ada. Jadi peluang itu sangat kecil sekali. Karena tadi syaratnya ketat. Contoh tadi, jamaahnya tetap. Jamaahnya tetap, tidak ada dari luar. Termasuk juga di dalam maklumat MUI provinsi termasuk kabupaten itu jelaskan bahwa di nagari atau daerah itu sudah dilakukan karantina wilayah. Artinya apa? Tidak ada lagi warganya yang keluar dari nagarinya. Hanya sudah di lockdown nagarinya atau jorongnya itu sudah lockdown. Nggak boleh keluar dari jorong itu. Nah, kira-kira ada nggak daerah kita Tanah Datar yang bisa seperti itu? Oke lah bahwa jamaah kami jamaah tetap, tidak ada jamaah dari negari luar atau dari jorong lain atau dari komplek lain pokoknya. Tapi pertanyaannya apakah daerahnya sudah lockdown atau tidak? Kita yakin pamannya, meskipun jamaahnya tetap di jorong Batu Basa atau di jorong Pariangan, tapi yakinkah warganya tidak ada yang keluar? Apa tidak ada warganya pergi ke Padang Panjang, pergi berdagang? Tidak ada yang balik dari Bukit Tinggi, tidak ada yang datang dari Padang. Kita yakin. Jadi kebolehan itu, pertama memang tidak bercampur jemaah. Yang kedua, daerahnya sudah melakukan karantina wilayah atau lockdown itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang keluar masuk dari sana. Nah, saya yakin kalau ini jujur diterapkan, tidak ada yang akan bisa. Tidak ada yang akan, kecuali daerah-daerah yang terpencil sekali. Tapi sekali lagi perlu juga dilihat, apa tidak ada warganya yang keluar pergi belanja ke pasar? Ke ibu kota kecamatan, ke pasar nagari. Yang di situ juga dia berinteraksi dengan orang banyak. Maka hampir sebenarnya tidak. Maka insya Allah dalam waktu dekat kita mungkin akan mengeluarkan maklumat 4 yang kemungkinan besarnya memang untuk meniadakan semuanya. Dari hasil rapat koordinasi kita dengan Majelis Ulama Provinsi tadi malam bersama MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, ke depan karena kita khawatir masyarakat tidak jujur dan objektif menerapkan pengecualian yang kita berikan dan kita takut ini akan membahayakan, maka oleh sebab itu ke depan akan kita tiadakan sepenuhnya, jadi tidak ada lagi ruang untuk pengecualian. Hanya itu perjumpaan kita pada hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya di dalam channel YouTube Batu Basa Bagegah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan update terbaru dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.